Kita curiga, kan di kasur nggak ada apa-apa. Bed cover kok di bawah. Selamat datang di channel Memfakta. Kasus kali ini terjadi pada seorang wanita cantik yang ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Saat itu sekitar jam 8 malam, terlihat sepi dan sunyi di sebuah kamar di dalam kosan. Sehingga beberapa orang teman dari korban sempat curiga dengan kamar tersebut. Mereka pun memanggil-manggil korban sembari mengetuk pintu kamar. Namun tidak ada respon dari dalam kamarnya. Tak menunggu waktu lama, para temannya ini lantas memanggil penjaga kosan. Kemudian diceritainlah kecurigaan yang terjadi di dalam kamar tersebut. Si penjaga pun lantas mengambil kunci cadangan untuk membuka kamar tersebut. Setelah kamar itu terbuka, mereka terkejut melihat temannya yang terbujur kaku dengan posisi tertelungkup dan ditutupi selimut. Mereka pun lantas melaporkan penemuan itu kepada polisi. Tak lama kemudian, polisi langsung datang ke tempat kejadian dan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Setelah dilakukan investigasi, polisi menemukan buku catatan yang berisi daftar orang yang telah ia layani setiap waktu tertentu, beserta nomor teleponnya. Polisi pun telah mengantongi nama yang dicurigai telah menghilangkan nyawa korban, karena terlihat dari pelanggan yang terakhir kali dicatat dalam buku tersebut, dan langsung dilakukan pencarian. Tak butuh waktu lama, polisi pun berhasil menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Bojonggede, Bogor. Ia adalah M. Priyo Santoso yang berusia 25 tahun. Setelah diinterogasi, Priyo pun mengakui perbuatan yang ia lakukan terhadap korban. Saat melakukan tindakan itu, ia mengaku hanya spontan dan barang yang ia curi dari korban hanya untuk mengelabui pihak kepolisian agar ia terbebas. Korban bernama Dedeh Alfi Sahrin yang sering disebut Tata Cabi. Ia berusia 26 tahun. Ia bekerja secara freelance di perusahaan event organizer. Ia diketahui sudah menikah, namun pernikahannya itu tidak bertahan lama dan telah memutuskan berpisah dengan suaminya. Tata Cubi tinggal di sebuah kosan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia sendiri diketahui jarang keluar, namun ia sering mengundang seorang laki-laki atau disebut sebagai pelanggannya masuk ke dalam kamar kosnya. Sehingga diketahui bahwa ia menjajakan dirinya di sebuah jejaring sosial Twitter dengan tarif yang telah disepakati. Pelaku yang bernama Priyo ini telah mempunyai istri dan memiliki seorang anak. Ia merupakan seorang pengajar les privat di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Menurut beberapa rekan kerjanya, Priyo dikenal sebagai orang yang tegas dan suka bercanda. Pada awal kejadian di bulan Maret 2015, Tata yang menjajakan dirinya di jejaring sosial Twitter sering mendapatkan sebuah pesan hingga dilakukannya pertemuan dengan Priyo di kosannya. Lantas mereka pun melakukannya di dalam kamar tersebut hingga selesai. Dan pada bulan berikutnya, tepatnya di bulan April 2015, Priyo pun kembali menghubungi Tata. Kemudian mereka menentukan hari untuk berkencan kembali. Sepulang bekerja, Priyo bergegas ke stasiun kereta menuju Tebet, Jakarta Selatan. Lantas setelah sampai di stasiun Tebet, Priyo pun berjalan kaki menuju rumah kos Tata. Mereka pun setelah ketemu saat itu juga melakukannya kembali di kosan tersebut. Tetapi kali ini Tata merasa terganggu dengan bau badan Priyo dan sempat menyuruh Priyo mandi terlebih dahulu. Tetapi Priyo tidak mengindahkannya. Ia langsung melakukan untuk kedua kalinya. Namun saat menjalaninya, Tata tidak tahan dengan bau Priyo yang semakin menyengat, sehingga Tata pun mengucapkan kalimat, "Badan lu bau banget, bikin gue mau pingsan." Ketika mendengar ucapan tersebut, Priyo pun langsung tersinggung dan emosi. Lalu ia spontan menyekik Tata. Kemudian Tata mencoba melawan dan menggigit jari Priyo, seolah tak terima dengan perlawanan Tata. Priyo ini pun langsung mengambil catokan rambut dan melilitkan kabelnya ke leher Tata, serta menyumpal mulut Tata dengan kaos kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah itu Priyo lantas mencuri barang berharga milik Tata.
Di antaranya sebuah laptop dan 4 buah ponsel yang kebetulan barang-barang itu berada di dalam kosan tersebut. Di luar pun tidak ada yang curiga dengan pembunuhan yang dilakukan Priyo, meski sempat terjadi kegaduhan di dalam kamar tersebut. Saat kondisi sedang sepi, Priyo pun keluar dari kamar Tata dan menguncinya dari luar lalu melarikan diri. Setelah ditangkap, Priyo pun mengaku menyesal. Dan saat membacakan pleidoy di pengadilan pun ia memohon agar dihukum seringan-ringannya. Priyo kembali menegaskan ia tidak pernah merencanakan pembunuhan tersebut. Ia hanya semata-mata karena luapan emosi akibat sikap dan ejekan dari korban. Ia pun berjanji tidak akan melakukan perbuatan kriminal lagi apabila nantinya sudah bebas dari masa hukuman. Di dalam persidangan pun majelis hakim menjelaskan bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah profesinya yang merupakan seorang pengajar. Ia adalah seorang guru yang seharusnya memberikan contoh hal yang baik dan bisa menjadi panutan kepada semua orang. Atas perbuatannya itu dalam sidang putusan yang berlangsung pada tanggal 30 November 2015, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pun menjatuhkan vonis hukuman 16 tahun penjara kepada Priyo. Hakim juga menyatakan bahwa Priyo telah terbukti melakukan pidana pembunuhan dan pencurian. Maka berhati-hatilah, semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena di dalam agama pun sudah teratur sedemikian rupa bagaimana cara perilaku yang baik dan tidak melanggar aturan yang telah ditentukan. Jika kita menjauhi perbuatan yang buruk, maka kita akan terbebas dari mara bahaya. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.